Jadi MC harus suara rancak. Salah itu. Oh, enggak harus suara rancak dong. Enggak, senggol kebagian orang mencoba merancak-rancaan suara itu. Hadirin yang berbahagia. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balia jo yuang tabuzer yuang tagia buru azarenge di pot bungo. Hari kau sana yang sedang berada di salah satu sudut di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bukit Rancak, dan iko baru barangko. Nana di sebelah hambo ko, beliau orang Dinas Kebudayaan, tapi kita tidak akan berbicara tentang Dinas Kebudayaan hari ko dong. Kita akan berbicara hal yang terkait dengan profesi beliau di luar pemerintahan. Pak Viveri Yudi, kalau mau besok membawa beliau udah dikenal Cuma Kari bagai. Ya dah Yud. Betul. Nah, Amba mengundang beliau di Pot Bungo. Kita akan membicarakan banyak hal tentang profesi MC di Sumatera Barat lah terutama. Manga udah Viveri Yudi kalau di sana acok payu-payu acara pasti kenal beliau. Beliau seorang MC, host YOLO, apa beda host MC gitu kan. Kemudian beliau acok mengisi acara yang beliau yang menjadi janangnya, dan itu hal menarik karena beliau termasuk orang yang sangat profesional salah moko. Tapi Dayudi, apa suana sih ini maksud MC profesional tuh, apa sih bedanya yang care yang dikenal orang kemudian MC janang serpa sih jalan stek Dayudi? Film kecil tadi. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan sana sadonyo di Pot Bungo. Ya. Tadi pertanyaan menarik tuh. Tapi yang paling menjadi perhatian apa masalah profesional. Nah itu. Sebenarnya profesional kan itu. Sebagian berpendapat kalau lah babaye diminta dibayar itu profesional. Kan gitu. Iya. Dibayar enggak dibayar berarti profesional. Jadi dan sebenarnya profesional itu untuk semua bidang. Ya, semua bidang kata kuncinya dua. Satu komitmen, dan kedua tanggung jawab. Oke. Nah, komitmen, tanggung jawab. Komitmen dalam hal apa, tanggung jawab dalam hal apa, Dayud? Komitmen itu kalau awak mengecek awak MC, iya, ya, komit dengan pernyataan MC itu. Artinya apa? Kalau MC wak kerjaan wak profesional, maka ibarat orang pai bakarajo, orang tukang yang profesional itu pai bakarajo segala kelengkapan untuknya bakarajo nyusadiakan sendiri dengan kualitas terbaik. Oke. Kalau nyopai bakarajo ke sebuah tampek jadi tukang, tiba di rumah orang tuh, ibu ada meter, pinjam gergaji. Batanya kata rumah gitu ya. Batanya lo kata rumah lo dah. Padahal bakarajo gua barang nak bawa dong. Nah baru peralatan itu. Iya. Kini apa peralatan jadi MC kalau mau komit jadi MC? Nah apa saja tuh peralatan itu? Hardware-nya, peralatan kasarnya. Tentu segala alat bicara, ya, segala apunan nampak mendukung apa nawak sampaian. Iya. Alat bicara semuanya mendukung awak bisa mengecek jaleh. Berkait dengan sound berarti? Tidak. Oh enggak. Artikulasi. Oh berarti persiapan diri dari seorang MC dulu, matangkan itu dulu. Alatnya itu. Oh iya. Kau kapai jadi petani profesional, cangku apa pinjam, atau lagu guyah. Jadi komit kalau mengecek siapa saja mau jadi apa, komit itu. Jadi peralatan itu hardware. Iya. Mulai dari badan kau yang kan wak tagak di muka orang rami. Maka penampilan itu disesuaikan, tidak perlu mahal, tapi pandai dalam penampilan. Perform awak penampilan harus mancalian, dan itu kan terkait dengan itu balik ke orang-orangnya gitu lah. Orang-orang yang mengaku profesional tadi kan mau ndak. Jadi di sana banyak sebenarnya ilmu tentang MC yang banyak orang tidak tahu, tapi mungkin Dayudi punya pengalaman terkait masalah berarti penampilan, artikulasi, peralatan itu. Iya.
caro mangece gitu kan. Iya, Bahasa masa? Indonesia pada nangkang kan ada calo nak ayat. Jadi gitu kan dalam berbicara karena senjata alat utama seorang MC itu adalah suara dan apa yang disampaikan. Oke. Nah, satu artikulasi harus jaleh. Nah, artikulasi itu apa ya apa, jangan apa. Yang terhormat Hilang segitu. di suku kata terakhir dulu-duluannya itu. Baiklah hadirin yang berbahagia. Tapi kan ada dulu orang kini ada yut MC itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Itu Kan tuh teknik acara tuh, vokal. Teknik vokal. Jadi awak membuat-buat vokal tuh. Itu waktu ada. Kan bicara tadi bahwa alat waktu memang original. Original. Kalau nyepangku terasahnya tajam. Iya, iya, iya. Kalau suara wak itu, ya itulah dia yang dioptimalkan. Jangan berpikir untuk jadi host, jadi MC harus suara rancak. Salah itu. Oh, enggak harus suara rancak dong. Enggak, senggol kebagian orang mencoba merancak-rancaan suara itu. Hadirin yang berbahagia. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bukan suara rancak ya. Suara merancak itu untuk penyanyi, untuk penyanyi. pembawa acara, no, asik. Bang Bebe, sehingga panjang lah yuk kadang-kadang. Acara MC beralih orang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sudah tuh upacara bendera udah 7 bunyi ya. Kan enggak berbeda-beda dia. Nyoba pikir bahwa pembawa acara itu harus bersuara rancak. Tidak. Banyak pembawa acara ngetop nasional tidak rancak suaranya. Malah baliang enak. Host yang cempreng juga ada. Banyak. Jadi persoalannya apa? Pembawa acara itu bukan tukang hibur. Iya, iya, iya. Tapi juga bukan pembaca acara. Pembaca acara Ananta baca disampaikannya gitu. Jadi kalau pembawa acara, kama ke dibawa acara kok. Sedang ke kida bawa ke tengah, sedang ke suwo bawa ke tengah, sedang di bawah diangkat kate, telu kate ke bawah. Berarti ada yang peralatan tadi, artikulasi, perform, Berartikulasi, kemudian dinamika, kemudian mengatur speech, ya, kecepatan suara itu. Baru attitude penting berarti kan? itu bagian lain. Jadi namanya ekspresi. Ekspresi vokal tidak perlu nampak wajah, tapi orang tahu makna warna suara apa yang disampaikan itu. Iya, iya, iya. Berang kah, sadih kah, tidak nampak orang itu ekspresi suaranya itu menyampaikan. Smile voice istilahnya. Yang paling penting, apapun mau jadi pembawa acara atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamangece itu mulai dari hati, jangan asal malantong. Sehingga sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Oke. Yang disampaikan dari mulut hanya sampai ke telinga. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak dimaknainya. Asal saja. Apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kan mendoakan orang supaya selamat dan dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang nanti? asal kamu nyabui saja mendoakan orang berarti kan? Berarti asal sabui dari mulut sampai telinga. Tapi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada si John kok. Ya, artinya itu adalah harus paham dulu apa yang awak sampaikan. Iyalah. Tidak mungkin awak misalnya meminta ke orang dengan kasar, orang pasti tidak bahagia. Sama gitu ya, Jadi gitu. Alat bicara untuk memperjelas, mempertegas, mengaksentuasi apa yang disampaikan. Ya. Nah, kini yang penting juga apa yang disampaikan itu harus dari hati. Jangan asal terbawa di angin saja. Yang terhormat, hati wak mengecehnya memang yang terhormat, yang berbahagia, yang tagia, yang terhormat, yang tagia. Coba. Yang berbahagia, yang tagia, atau yang berbahagia, yang tagia. Tapi yang berbahagia Riko sih ada ya. Adalah kawan-kawan kini yang menjalani profesi MC. Secara tidak langsung kawan-kawan ada ilmu dari beliau. Kalau Bang Giabana khusus mungkin bayarannya kadang.
Dayut. Masalah attitude tadi yang kecek Dayudi itu sisi yang berbeda. Dengan misalnya ambo ketika menjadi MC, tuh adu pejabat, ambo bagarah berseloroh seperti orang dalam konteks masih MC. Tapi itu membuat orang tidak nyaman. Itu kan bagian dari attitude juga. Sebelum itu, ada skete. Jadi tadi bicara soal alat bicara, sudah itu menyampaikan harus dari hati. Sudah itu apa yang disampaikan itu sesuai dengan ekspresi. Ekspresi wajah bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal tidak hanya wajah, tapi juga gesture, gerak tangan, gerak tubuh, dan semuanya itu. Itulah kelengkapan seorang pembawa acara dalam segi pengetahuan tentang hardware. Kalau mau jadi pembawa acara, jangan hanya bicara suaranya seperti digadang-gadang gitu kan, gitu. Ya, itu tagak aku cangu, tahu cangu tagak aku. Cangu aku agak cangu aku. Bentuk tagaknya itu enggak luru itu bentuk bentuk kata-kata setari segala macam itu persoalan itu. Lalu apa lagi? Softwarenya adalah wawasan terhadap materi. Oh iya dong. Kau MC apa kini kau harus paham wak ya. Iyalah. Kalau enggak bukan jadi pembawa acara, tapi pembaca acara. Pembaca acara. Nyoba sih sedonan tulis. Iya. Tapi kau acara nikah wah, misalnya kan, tapi enggak tentu bahas prosesi nikah kok kan. Iya. Berarti harus paham dulu. Pembawa acara itu tidak perlu jadi bintang. Maksudnya? Kan ada aja pembawa acara konan banyak bajunya, nyu pakainya ganti-ganti 7 kali dalam sekali membawa acara misalnya sah saja mau pernah melakukan itu. 2 kalinya. 2 kali. Kadang karena terlalu lama acara tuh, ambo mau rubah suasana. Oh, boleh ya seperti itu. Ambo selalu dulu membawa acara itu pasti membawa 2 baju. 2 baju. Pasti di sinan mood ambo ngecen baju yang ikolah. Duluan. Ketika sedang jalan acara, bercali ada sesuatu, ambo dia berubah, ambo tukar baju. Oke. Improvisasi berarti bermain di sini. Berpersiapan itu kita membaca. Membaca berkaitan dengan yang tadi, karena tagak ditonton orang ramai, maka harus terlihat menarik. Tuh, menarik. Tapi tidak perlu jadi bintang. MC itu, pembawa acara itu cukuplah jadi rembulan, menerangi semua yang ada di situ. Pandai yuk menyanyi, jangan kalah solo mengalahan artis untuk menyanyi. Itu jadi bintang loh, namanya itu. Bisa mengatur jalan acara dengan baik, dengan lancar. Kalau perlu menyanyi, apa gunanya kepandaian tuh? Iya. Pindah artis ada nyanyi, satu nyanyi. Satu nyanyi. Suara waliang loh. Nah, itu persoalan hardware dan software yang lain ya. Bahwa ketika awak jadi public figure, kalau tagak di muka di atas pentas, sekian kali 500 orang menonton, 10 kali lah 5.000 orang nan tahu Jawa, 5.000 mungkin berpuluhan ribu, ratusan ribu yang kenal Jawa. Maka ingat di situ. Segala hal yang berkaitan dengan awak itu akan berpengaruh kepada profesionalitas. Tapi ada sana beliau memanglah dikenal sebagai MC profesional, banyak membawa acara di usia beliau yang mungkin masih muda sih. Nah, Dayut pernah ada isu cerita bahwa Dayut adalah MC yang termahal untuk Sumatera Barat. Dayut termasuk termahal. Dayut kalau hanya dibayar standar, Dayut betul nggak seperti itu? Jadi mahal atau tidak mahal, sebetulnya seberapa banyak kita dapatkan kepuasan dari apa yang kita bayar. Tapi enggak, batuan enggak isu tadi bahwa Dayut akan menolak kalau harganya standar-standar saja. Dayut tolak tuh. Tidak standar siapa? Ukuran standar. Nah, apakah ada daftar standar? Kalau pegawai negeri pemerintah meminta ambo jadi MC jale standar 100.000, enggak pernah betul lah. Oh gitu. Adulah, anggaran itulah jale gitu kan. 100.000 pernah dan sering.
membawa acara. Bahkan 50.000 berterima. Karena itu lado standarnya. Standarnya itu persoalannya, apakah hilang profesionalitas Ambo dengan menerima 50.000? Enggak, karena profesional itu adalah komitmen dan tanggung jawab. Buka dapur Dayut. Kalau Dayut menerima job bara untuk misalnya acara launching produk, Ambo nih tahu. Karena itu kondisi ko Dayut. Ada berapa persaingan MC di Sumatera Barat yang Ambo dapet. Misalnya Dayut kini dapat project tuh Dayut dibayar 3 juta. Ambo tamu orang ko. Manga Viver Yudi, Ambo lah, di Ambo bisa 1 jutanya. Itu sering terjadi. Tidak ada masalah. Persoalannya mampu nggak komit dengan seorang MC yang ingin dibayar mahal, atau tidak? Bukan karena MC-nya dibayar mahal, bukan karena Viver Yudi-nya, tetapi profesionalitasnya. Ketika orang membayar mahal, orang mendapatkan kepuasan dan jaminan terhadap mutu. Coba bayangkan. Anggaplah MC dibayar 5 juta. Iya. Tapi biaya acara itu bisa jadi sekian ratus juta. Dan bisa hancur di tangan seorang MC karena mengharapkan hanya bayarnya 1 juta, 4 juta. Kan gitu tuh. Iya. Kalau hitungan matematikanya kan seperti itu. Betul. Nah, kalau memang itu sikapnya, berarti orang yang meminta itu juga tidak profesional. Maka ketemulah dengan pembawa acara yang juga tidak profesional. Oke, berarti Dun sana profesional kini kok berarti harus dari dua belah pihak, dari pihak MC atau pihak yang minta MC gitu kan? Yang penting MC-nya dulu punya komitmen terhadap ini dan punya tanggung jawab terhadap sesuai komitmen itu. Oke. Nah, mencalek lah cukup jelas. Aduk MC profesional seperti Iko. Apa yang dimaksud dengan public speaking? Karena Dun sana mengambil pertanyaan tentang public speaking ke beliau, karena mau yakin beliau sangat memahami tentang public speaking. Yang terjadi adalah ketika kini banyak Dayut sekolah-sekolah MC, kursus-kursus MC sih muncul, selalu ada materi public speaking. Tapi ambo pengen jalih loh Dayut. Apa sih sebenarnya public speaking dan seberapa penting public speaking bagi seorang MC? Yang paling penting dulu dipahami, public speaking itu adalah berbicara di muka umum, ya, itu yang paling penting. Apa contohnya? Berpidato, ya, presentasi produk dan segala macam, termasuk guru itu public speaking, berbicara di muka umum. Tapi MC tidak serta-merta di dalam kelompok public speaking. Jadi kalau kursus MC tidak perlu public speaking? Perlu sebagai pengetahuan. Jadi kalau jadi MC perlu bagaimana teknik berbicara di muka umum. Nah kan itu masalah itu. Kemudian bagaimana pengetahuan tentang protokoler. Yang ketiga harus memahami juga masalah fashion. Fashion itu tidak sembarangan untuk MC. Iyalah, yang wak jua dan wak jua kan keseluruhan sadanya kau. Rancak suara, Santi yang membawa acara, ya pakai suara pendek, pakai sendal. Nah, suara. Itu dia tadi. Jadi profesional itu kelengkapan komit. Kalau jadi MC itu pelajarilah tentang fashion, ya, baca rubah pakaian dan segala macam. Itu penting. Kemudian baca attitude. Protokoler dan attitude juga. Nah, ini. Serupa tuh yang maksudnya protokoler dan attitude yang Dayut maksud kini. Protokoler itu sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang tata laksana acara, susunan acara, jadi tentang presisian urutan acara, tata penghormatan di situ. Itu harus paham. Baik dalam instansi pemerintahan, acara instansi pemerintahan atau acara-acara yang dibikin oleh pihak swasta atau individu ya. Di swasta itu kan juga ada protokoler sebetulnya. Ada protokoler, cuman tidak seketat di undang-undang pemerintah. Tetapi tetap saja harus tahu. Harus paham. Inyo direktur utama. Tapi nan wak hormati yang terhormat direktur umum. Karena umum kan lebih lawe. Iya. Padahal itu tinggal direktur utama lah. Kok direktur utama
baru komisaris jatuhnya. Urutan-urutan tuh harus paham. Bagus lah. Nah, itulah pengetahuan yang harus dipunyai dari seorang, kalau memang mau profesi, seorang public speaking atau juga public speaker atau juga seorang MC. Jadi tidak bisa salah. Ada yang perlu ditanamkan ya. Sekali kita salah di atas pentas, orang akan mengingatnya selamanya. Iya. Apalagi salah dalam menyebutkan produk, nak. Tuh Bayu anak. Kalau kita benar dan baik di atas pentas, itu sudah biasa, kan profesi kita. Iya. Tapi kalau kita salah, maka siaplah turun tanpa kehormatan. Gila. Nah, terkait tadi masalah kostum bagai. Bapak dan Dayut, misalnya acara baralek Pak. Ambong MC cara baralek gitu kan. Dia mau pakai baju, pakai tingkulak datua, baju iko, ada nuansa simbol-simbol kebesaran Minangkabau. Nah, mau pakai, bisa enggak itu diaplikasikan dalam MC seperti itu? Termasuk itu pengetahuan tentang budaya, tentang etika, tentang estetika penting. Ada simbol-simbol yang punya makna simbolik pada kebudayaan tertentu. Jangan asal sorong. Kini apakah yang setiok yang di atas kapal lo itu salua? Belum tentu deh doh. Iya. Apakah setiok salua punya penghulu? Tidak juga. Oke. Kenapa? Adonan salua penganten. Iya. Ya. Nggak samu dong. Babila. Cara pasangnya, Dia datua. bantuannya, dia salua datua. Iya. Jangan sampai dek kanu berpikir supaya rancak di foto pangulu atau datua itu waktu saluaknya jadi saluak marapulai, walaupun bantuannya rancak tapi nan sebenarnya awaklah memperhinakan inyo. Betul juga ketika MC menggunakan saluak datua itu lebih kacau lah nak. Hati-hati, pakaian pengulu itu dari ujung kaki sampai telapak kaki sampai ujung rambutnya itu punya nilai simbolik gitu. Nggak boleh sembarangan lu. Itu ada loh kenyataan yang serupa itu Dayut Ambuma. Macam lihat di lapangan ada berapa kawan nyo posting fotonya seorang MC pakai pakaian datua. Tahu pikir, kok betul pun enggak. Tapi secara performnya bagus. Manis bentuknya, rancak tampilannya. Berarti kan tambah berarti lain yang harus dipahami MC adalah apa yang awak pakai itu juga perlu pengetahuan berarti. Pengetahuan tentang ada budaya. Kalau soal itu tuh sebenarnya kadang-kadang pakaian pengulu, pakaian kebesaran pengulu itu diremehkan ya. Ya. Dan kadang-kadang pengulu sabana pengulu dengan pakaian langko itu disuruh apa nanti tamu di tepi jalan berpaneh-paneh. Iya. Sementara pengulu itu simbol. Nyet di rumah gadang duduk di sinan di kursinya, di tampek duduknya itu orang yang datang. Nah akibatnya apa? Yang lain pun sudah menganggap pula bisa saya mau dipakai. Iya. Bisa sembarang acara saja pakai saluak datua tuh Nah, jadi ya. pengulu itu pernah enggak berpakaian pengulu itu pergi ke pasar? Enggak. Tapi nya kan buliah ke pasar kan? Buliah. Pakainya Bagi biasa saja buliah gitu kan. pakainya pakai teluk belangu saja atau pakaian biasa. Biasa, Tapi nya pakai kupiah balili. Balili itu simbolnya. Simbolnya gitu. Nah kalau enggak paham soal itu tuh Jadi itu, cucu nak. kita itu harus belajar. Jadi sebenarnya di sana banyak ilmu sebenarnya. Artinya apapun yang dilakukan itu harus banyak mengajar pengetahuan. Kadang-kadang kan ada sekali dua kali jadi MC Dayut lama rasa jadi guru MC hebat loh. Saya buka kursus ini, buka kursus itu. Dayut mencari fenomena seperti apa kini kok? Karena mau cari banyak orang yang buka kursus MC. Semangat. Encak tuh. Kamu dulu panik mencari guru. Iya. Dapet dah. Sehingga beberapa seorang. Otodidak. Nah, dengan berbagai cara, berbagai cara beraja. Empu pernah tidak usah sabuan. Dulu minta-minta untuk bisa satu saya di pentas tu tagaknya atau sebentar saya payah gitu. Iya. Ya. Kabar aja kasih kabar aja. Nah, kini lado yang berani pede untuk itu, membuka kursus itu. Iya. Kini pasar
yang akan menguji itu. Nah, dari melihat enggak fenomena itu, ini sebuah apakah cukup ilmunya sehingga perlu membuka kursus gitu, menyebarkan ilmunya yang standar tadi. Kalau menurut ini lah cukup dan diterima orang, ya tuh mah. Tapi menurut awak sih cukup. Setiap nama suat dalam mau keluar, suatu bantu iko manci tambah mau mana, itu sebagai peringatan. Gitu. Memang ada semangat kini. Mencari peluang bisa menghasilkan dengan segala macam itu ada masalah. Tapi jangan lupa, Anda jangan mempermurah diri Anda dan memperhinakan dengan sesuatu yang Anda tidak siap Anda lakukan. Akhirnya dipaksakan. Itu aja persoalannya. Sangat menarik Dun Sana. Jadi Dun Sana yang berminat untuk dunia MC tidak segampang nak sampaikan. Ternyata banyak syarat-syarat yang harus penuhi. Dan terutama orang berpikir suara orang rancak, ternyata tidak ya. Suara tidak rancak, tapi memahami artikulasi, memahami mengolah kata-kata, yang smile voice yang dimaksud tadi Dayudi tadi, orang mandangnya saja orang tahu bahasa berang, sanang-sanang tapo gitu kan. Nah, Dayud, melihat fenomena hari ini, banyaknya bermunculannya MC, terutama MC Barale, MC nikah itu kan banyak tuh. Nah, kondisi seperti itu, mereka kadang-kadang otodidak dan kadang-kadang malih batanyo kepada yang senior dan takut beko kok dipatah kok Joko. Jadi mandang kondisi seperti itu apa bak ini di Sumatera Barat? Apa solusinya? Apa sih yang harus Wak lakukan dengan kondisi seperti itu terhadap kawan-kawan mungkin kadang-kadang masih pas-pasan kemampuannya dan tidak lo nih beraja gitu, atau biarkan saja seleksi alam. Ada kejadian tuh peluang bisnis. Maksudnya? Buka kursus. Kenapa nyampan? Tantangan jadian peluang. Dayud bersedia jadi guru? Bersedia, saya mau memfasilitasi. Yuan Tagia bisa buka kursus MC Yuan Tagia Dayud pengajar kan. Nah, Dun Sana menarik. Jadi kondisi seperti itu harus modali diri. Modalinya itu tadi lengkapi pengetahuan tentang MC. Jadi, komit dan tanggung jawab. Stay Dayud. Apa perbedaan MC dengan host anchor tadi itu? Apa Kalau anchor itu sebenarnya kan penghantar program ke program di dalam TV, itulah sederhananya. Ada sebuah program menjelang program selanjutnya atau ada jeda itu untuk menghantar kepada bagian selanjutnya, itu kan anchor gitu. Kalau MC itu kan sebetulnya master of ceremony. Nah, MC itu sebetulnya tidak terlalu tepat untuk acara-acara yang non seremonial. Ya, itu non seremonial kurang tepat. Tapi karena itu sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan, pembawa acara adalah MC. Nah, kini bicara tentang host. Nah, kalau MC mencoba membawakan acara yang punya orang lain. Punya orang lain yang lah tersusun. Lalu diatur dinamikanya, disampaikan dan segala macam untuk semua orang sehingga rangkaian acara itu, dinamika acara itu jadi menarik. Kalau host itu lebih kepada umumnya kepada acara-acara program TV. Dia menjadi pengendali tanpa harus ada urutan acaranya. Kan gitu. Kalau kini kok tibonya pombo kok? Janang. Janang. Beda lah tuh. Sama sana. Sana ada yang menarik. Beliau cok mewawancarai orang di sana. Kini ambo yang mewawancarai beliau. Iya, sekali aku baru mewawancarai orang. Biasa. Biasa ada Yudi tadi mewawancarai orang, nampak deh ambo. Kini ambo mewawancarai beliau. Ada seketik yang perluasan dari host itu yang tidak bisa ambo carian dan dapat deh kata-kata apa yang mengganti semacam janang ya. Kalau host itu dibuatkan urutan secara garis besar. Beko inilah yang mengatur. Nah, kalau seandainya di TV itu ada floor directornya menentukan 2 menit lagi, 1 menit lagi, itu segala macam. Nah, kalau janang itu kalau pengertian katanya itu ada 2 ya. Satu orang manataan
menghidangkan makanan di baralek, ritual baralek Minang, atau yang dalam di lapau ya. Di lapau itu ini sebagai komunikator. Nah, cuman bedanya host tuh cie orangnya. Surang. Dari awal sampai sudah cie. Ini yang menyelesaikan. Tapi kalau janang di lapau, itu bisa berpindah-pindah lebih dari 2 orang. Oke. Misalnya kita bercerita memancing gini, ambo pahamnya mancing, ambo soal memancing, bagi tahu orang ambo jadi janang itu tuh. Iya. Lalu padahal dia loh kanan lain rupanya urusan basile lah, pindah lo ke yang tagia kong. Oh. Dan kita yang jadi anggota, ambo buktikan itu ya, ambo dek kurang ilmu, ambo belajar di komunikasi dan skripsi ambo tentang itu. Janang sebagai komunikator lapau. Yang membedakan janang kok bukan orang individu, tapi adalah bagian dari sistem yang terbentuk dalam komunikasi gaya lapau atau komunikasi dalam budaya Minangkabau, retorika Minangkabau itu. Oke. Dayudi lah baratahun jadi MC yang menjalani profesi. Ambo baru dari tahun 95. Baru 95 atau berapa tahun itu sada? Pikir salah. Nah, dari sekian lama, Dayudi sebetulnya pasnya di posisi mana? MC, host, janang, atau anchor? Kemudian mana enam pertama, ambo sana jupen. Aku juru penerang. Juru penerang. Juru penerang karena bekerja di Depen. Oh, dulu di Depen ya? Awalnya mau di Depen. Lalu ambo bergabung juga Marang Sakti, lalu kemana-mana. Nah, dan kemana-mana lah, luar negeri, ke dalam negeri, ke dalam kampung juga. Nah, di situ tuh. Jadi bergabung lah antara kemampuan retorika yang dibangun di Jupen, ya, berbicara jumlah banyak. Dan kadang kalau ndak ada yang lain kita satu jadi MC kan gitu. MC itu pembaca acara tadi. Boleh melanjutkan memang sekolah di situ di komunikasi. Lalu berbagai hal ambo mencoba untuk menjadikan diri ambo komit. Oh, saya ini MC. Dan itu intensif lebih kurang ada di suatu institusi. Ambo tidak tahu apakah orang lain pernah atau tidak selama itu. Ambo jadi pembawa, jadi host tetap di sebuah lembaga itu lebih kurang 16 tahun. 16 tahun jadi sini. 16 tahun itu tidak berganti-ganti. Acara itu doang. Kemudian di sebuah perusahaan dealer mobil Sumbario Jambi, ambil 5 tahun untuk jadi host semua kegiatan besar mereka. Berarti Dayut sebetulnya lebih nyaman di posisi MC? Jadi entertainer sebenarnya. Entertainer. Jadi kalau bicara MC tadi ambil lebih memakai pada entertainment master. Masih dipakai orang kini? Masih dipakai orang kini? Masih. Tapi awak ndak bisa lah, ndak bisa komit ya. Bisa komit lah. Ndak bisa komit. Karena ada tuntutan pekerjaan lain. Beberapa tahun terakhir ambo harus memilih. Harus memilih. Sebab kalau komit dengan MC itu, kalau ada acara misalnya besok acara tuh, ambo seharian kini ndak keluar rumah tuh, ambo sibuk misalnya launching ya, launching produk itu, membaca, pelajari produk semuanya. Dan ndak keluar. Dan itu ndak mungkin lah. Beberapa tahun terakhir ndak mungkin. Nah, untuk itu ambo harus komit, maka ambo tinggalkan itu. Tapi ilmunya masih ada. Nah, boleh kalau dibuka sekolah mau coba. Nah, terakhir Dayut, apa kira-kira Dayut sampaikan? Mungkin kakak anak-anak muda Sumatera Barat yang berminat dunia MC atau apa? Mungkin ada sampaikan Dayut? Iya, kemanakan ambo di seluruh Sumatera Barat atau dimanapun berada, belajar berbicara itu tidak mudah. Kalau sekedar menyampaikan kata-kata, anak kecil pun bisa. Tapi berbicara harus punya makna. Berbicara itu harus dari hati sehingga sampai ke hati orang. Jangan sia-siakan energi dengan menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau bisa kemampuan berbicara
jadikanlah itu jadi pencarian untuk yang tagia, pandainya mengecek, nyebut lapot bungkung. Lah di sana dan jale hal itu, jadi ambo menangkap kuncinya nggak sama lambai saya muncul tuh doh. Orang yang jadi MC wak nih MC lo, dan ilmu MC nggak do. Tapi mudah-mudahan itu bisa memotivasi saya. Semangatnya yang penting. Semangatnya yang Semangat penting. Oke, makasih banyak dari Yudi. Lah di sana sadonyo udah Ferry Yudi, MC profesional Sumatera Barat, lama saya di Pot Bungo. Cek lai, beliau pernah jadi koreografer tari lah kok. Lah di sana. Bukan rasio. Bukan rasio. Oke, lah, terima kasih. Di sana, terima kasih banyak. Lah. Cik 2 3 lah habis anak lah no lebih